Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adalah satu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh hadir di tempat ini. Itu karena kasih Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan kita semua. Amin. Iya, mari pada pagi hari ini kita boleh siapkan hati kita, diri kita datang memuji dan menyembah serta meninggikan nama Tuhan. Biarlah yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, saja kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan kami pagi hari ini, kami juga mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran, dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami pagi hari ini. Dan biarlah lewat puji-pujian kami, Engkau juga boleh disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga buat sidang jemaat-Mu yang di dalam perjalanan untuk tiba di tempat ini. Biarlah Engkau sertai mereka sehingga boleh tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan pada saat ini yang telah hadir, pengurapan Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami putuskan setiap transfer kekuatan gelap yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, apapun bentuknya, kami berseru memanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami telah siap untuk memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Agung dan mulialah Tuhanku, sebab Dia Allah yang layak dipuji, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia Tuhanku, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu.
Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Saja kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Engkau mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang agung, Allah yang mulia. Kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kami datang memuji, meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia.
kemuliaan hanya bagimu. Engkau Allah yang kami sanjung, Engkau Allah yang kami tinggikan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Namamu luar biasa. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih Yesus. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Kami datang memuji namamu, kami datang menyembahmu, kami datang meninggikan namamu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji. Hiralaya masih, hiralaya makasyanalaya masih, hiralaya nasakaya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Oh Yesus, hiralaya masiramu, hiralaya nanalaya masyakaru, hiramalaya nakasyaramu, hiranalaya nanakasyaranamu. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang layak terima pujian kita. Yesus Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Oh Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami, Allah yang perkasa, Allah yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Dia Tuhan, Dia bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Sama-sama kita serukan. Hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata
di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan. Sekali lagi, hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Amin. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan. Sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Kami mau terus lagi memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini Tuhan. Amen. Segala pujian hormatannya bagimu di tempat yang maha tinggi. Amen. Terima kasih Bapa untuk sukacita dan damai sejahtera yang kami terus rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh berikan tos kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita semua. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, amin. 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 Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kasih-Nya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi saja kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita boleh naikkan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita.
Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Pujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tuhan kita maha besar, amin. Amin. Kalau begitu sama-sama kita serukan, kita katakan, kita sorakan, Tuhan kita maha besar. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3, Tuhan kita maha besar. Sama-sama kita boleh berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Sama-sama kita serukan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kita serukan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
nama, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya. Saya persilakan duduk. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah pada hari ini. Selamat datang bagi saudara seluruh jemaat Tuhan dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir, baik dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Baik, jika tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silahkan berdiri untuk kita doakan. Adriel Gilbert Andres, Elisha Ponombang, Lois Monica Bentio, Luis Yuhoa, Yoel Yosiones, Andri Parmanides Mamondol, Emi Tokau, Usman Umar, Christian Aditya, Gracia Natali Yones. Ada yang hadir? Ada, puji Tuhan, kita doakan ya. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau tidik keberadaan mereka. Kami bersyukur tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertemuan rohani mereka. Dan biar Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Pertolongan perlindungan-Mu daripada segala yang jahat. Dimanapun datanya dan apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan semua, singkirkan dari hidup mereka. Terpuji nama Tuhan, kiranya berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian dan kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
saja kita semua bangkit berdiri. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sama-sama kita serukan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Ini doa dan pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa tidak ada satupun yang dapat menggeser kami, apalagi memisahkan kami daripadamu. Oleh karena Engkau yang sudah memberikan kasih karunia bagi kami, anugerah keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Amen. Olehnya kami mohon Roh Kudus terus menuntun kami. Amin. Untuk menjalani hidup kami sebagai orang percaya, hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amen. Sehingga kami boleh tetap berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun. Amen. Dan segala apa yang kami kerjakan, semua untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus menguasai segenap keberadaan kami. Amen. Dan memeteraikan firman Allah yang kami dengar. Amen. Dan memberi kekuatan bagi kami untuk kami lakukan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 1 dan ayat yang kedua.
1 Korintus 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 10. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau yang lalu adalah bergesernya sendi kehidupan orang percaya. Kalau 2 minggu berturut-turut kita belajar tentang bergesernya sendi-sendi kehidupan gereja, bicara secara institusi, ya. Sekarang kita mau belajar secara khusus, yaitu pribadi orang percaya yang notabene juga ada di dalam gereja Tuhan, ya. Nah, ketika Paulus menasehatkan, dikatakan aku mengingatkan kamu kepada jemaat Korintus, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu yang kamu terima. Berarti mereka tidak tolak. Dari orang yang belum percaya menjadi percaya karena terima Injil. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi ditujukan kepada pribadi-pribadi orang percaya ini. Mereka telah terima Injil, berarti mereka telah lahir baru. Mereka sudah menjadi orang percaya. Dan teguh berdiri. Teguh berdiri. Bukan terombang-ambing, tetapi diingatkan. Berarti sudah teguh berdiri. Apa yang diingatkan di sini? Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saya mau bantu saudara dengan pertanyaan. Kita sudah jalani tahun 2022 ini sampai kepada penghujung tahun. Karena minggu depan tepat hari Natal itu jatuhnya hari Minggu. Ya, jadi sesudah itu selesai sudah, seminggu kemudian selesai sudah tahun 2022, karena tahun baru juga hari Minggu. Ya. Nah, mari kita renungkan bahwa sebagai orang percaya, sepanjang perjalanan hidup kita yang kita sudah jalani 2022 ini, apa pengalaman iman kita sebagai orang percaya
atau apa saja yang sudah hadir, realitas hidup bentuk apa saja yang sudah hadir, yang saudara hadapi dan saya sepanjang tahun ini. Saudara dan saya sudah jadi orang percaya. Bukan cuma itu, sudah terima Injil. Dan dikatakan telah teguh berdiri. Artinya sampai saat ini kita tetap ada di dalam iman, dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, untuk apa Paulus mengingatkan lagi? Kepada jemaat Korintus ini dengan mengatakan, oleh Injil kamu telah diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Diingatkan bahwa memang benar kita sudah jadi orang percaya. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Tapi kita kan belum mati. Masih hidup di mana? Di dunia ini. Secara manusia lahiriah yang memiliki iman. Dan iman kita juga ada di dalam manusia lahiriah. Nah, dalam hal konteks tetap teguh berdiri. Mari kita renungkan. Apa sepanjang tahun yang sudah kita jalani ini, sungguhkah kita telah tetap teguh berdiri? Bahkan sampai kepada hari ini, sekian ratus banyaknya orang, sekian ratus juga pribadi masing-masing akan punya pengalaman hidup sendiri, sekaligus jadi pengalaman iman. Adakah itu menggoyahkan berbagai situasi kondisi yang dialami, kondisi hati juga, kondisi pikiran, dengan segala apa yang terjadi dalam hidup kita sepanjang 1 tahun ini? Di bulan berapa saudara pernah merasa lemah, rasa kecewa, rasa bingung, rasa capek, letih, dan lain sebagainya? Dan adakah itu mengganggu iman saudara? Mungkin saudara agak sulit mendeteksi bagaimana itu menemukan mengganggu iman saudara. Sederhana. Apakah peristiwa-peristiwa yang saudara dan saya alami tiap-tiap hari ini mengganggu keberadaan iman saudara? Ingat ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Aktivitas iman saudara, hubungan dengan Tuhan, baik dalam membaca firman, baik dalam berdoa, dalam menyembah. Saya memperhatikan dan mencatat orang-orang tertentu yang tidak pernah tahan duduk beribadah sampai selesai. Ya kantara kan kita di atas sini, tapi tahu, oh dia lagi. Begitu dia berdiri, oh dia lagi. Kira cuma pergi, kita tahu kan, biasa mungkin ada yang kebelet atau bagaimana. Tapi tidak balik-balik. Dan itu terus orangnya sama. Sepanjang tahun tidak pernah, tiap kali ibadah tidak pernah bisa duduk sampai selesai, rupa ada apa. Iya. Nah, oke. Itu baru salah satu hal yang paling ringan. Karena bukan nganiaya kan. Tidak tahu rasa apa. Dia juga tidak sakit. Ada memang orang sakit sedikit-sedikit mesti pergi kamar kecil. Sedikit-sedikit pergi kamar kecil. Ini tidak. Pokoknya keluar. Kemudian malah mandang lihat ke sana, lihat ke sini, ke sana. So tidak balik. Ada juga yang balik, ada yang tidak. Nah ini ya, contoh. Apakah persekutuan kita terganggu? Belum bicara peristiwa ini ya. Belum bicara masalah peristiwa yang kita hadapi yang membuat kita menjadi kendor iman. Atau aktivitas iman kita menjadi berkurang. Belum bicara itu. Apalagi itu. Apalagi ada masalah. Apalagi ada hal-hal yang kita hadapi. Tapi ini adalah kehidupan hari-hari.
Sebenarnya gampang mendeteksi keberadaan kita masing-masing. Yang tadinya bisa menyembah begitu rupa, ini sekarang rasanya aduh susah sekali, ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya Paulus mengingatkan mereka lewat firman Tuhan bahwa aku mengingatkan kamu. Ya, itu. Dia tidak, memang dia cuma hanya kasih ingat, tidak. Dan itu kalau hanya dikasih ingat, ya kembali kepada oknum tersebut. Apakah memang benar dia mau berubah apa tidak. Ya. Kecuali asal kamu teguh berpegang padanya. Kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Apa sia-sia saja menjadi percaya? Yang dikatakan orang percaya itu adalah mereka yang sudah terima Yesus. Tetapi cuma sampai di situ. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar kenapa bahwa kenapa terjadi pergeseran dari sendi-sendi kehidupan gereja adalah kita temukan bahwa orang-orang percaya ini tidak mau bertumbuh, padahal kita baca firman Allah untuk kepentingan seorang percaya Tuhan menyediakan 5 jawatan supaya mereka sampai kepada kesatuan iman dan tingkat pertumbuhan kedewasaan penuh dan tidak seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Itu yang ditulis di dalam Efesus pasal 4. Begitu pentingnya kita sehingga Tuhan menyediakan begitu rupa kepentingan iman dan rohani kita, dan itu menunjukkan sekaligus betapa rawan, ya, betapa rawan, tidak ada yang steril, betapa rawannya situasi kondisi itu keberadaan orang percaya di mana Tuhan perlu membawa mereka bertumbuh seperti itu. Nah, ya, jadi disinilah kita lihat bahwa ketika kita sudah menjadi percaya, sudah menjadi lahir baru, kita tidak boleh hanya sampai di situ. Karena kalau hanya sampai di situ saja, maka ini akan menjadi sia-sia saja. Oleh sebab itu dikatakan di sini, ya, kepadanya mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Kata teguh berdiri berarti mereka adalah pelaksana atau melakukan atau perbuatan-perbuatan iman dari iman yang mereka miliki oleh Injil Yesus Kristus. Dalam arti kata, untuk dapat bertumbuh, untuk dapat berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak bisa hanya tinggal diam, yang penting saya masuk sorga. Sedangkan sorga urusan akhirat. Sedangkan realita yang kita hadapi tiap-tiap hari yang bisa menggeser dan menggoncang iman itu adalah di dunia. Dan saudara dan saya masih hidup di dunia. Nah, oleh karena itu untuk teguh berdiri, dalamnya kamu tetap teguh berdiri, itu mengandung pengertian adalah pergumulan iman di dalamnya yang terjadi dan dialami untuk boleh tetap teguh berdiri. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa sebatang pohon itu kokoh kuat dan teguh berdiri dan akarnya dalam? Ya ketika ada angin badai. Roboh apa tidak? Dari mana kita tahu sebuah bangunan bahwa dia kokoh kuat untuk tetap berdiri? Adalah ketika fondasinya tetap kuat dalam. Apa sebab? Sebab kalau mungkin itu rumah adalah rumah beton, ya ditiup angin pun dia masih tetap berdiri. Tapi begitu datang banjir, terbongkar fondasi, lenyap semua antero, berangkat. Jadi saudara, kalau ada kata teguh berdiri, itu bukan patung, ya, bukan patung, bukan benda mati, tapi orang percaya yang tetap teguh berdiri. Kenapa? Karena di dalamnya ada perbuatan-perbuatan iman. Perbuatan-perbuatan iman apa yang dia lakukan? Melakukan firman Allah. Itu yang perlu kita pahami. Nah saudara, ketika kita sudah sampai kepada
teguh berdiri karena melakukan perbuatan iman, dan perbuatan iman itu adalah melakukan firman Allah. Sejauh mana kita memahami dan mengerti kehadiran firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Kalau saudara cermat memperhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan setiap minggu, saudara dapat selalu memahami, karena selalu saya ingatkan, firman Allah itu bukan hanya berkuasa, tapi firman Allah itu adalah hidup. Bahkan kalau terlalu sangat mungkin orang akan berkata ekstrim kalau saya katakan setiap realita hidup itu adalah kehadiran firman. Kenapa? Firman telah berubah menjadi peristiwa. Jadi apapun bentuk realitas hidup itu seharusnya kita menyadari bahwa ketika sebuah realitas hidup hadir, di situ Tuhan hadir. Jadi kalau saudara berkatakan, saya mau membawa saudara untuk dapat lebih saya jelaskan ini untuk supaya saudara lebih gampang mengerti. Salah satu doktrin iman percaya kita adalah Allah Maha Hadir. Bagaimana saudara bisa membuktikan Allah Maha Hadir? Harus dibuktikan dulu bahwa Allah itu ada. Apa kata Alkitab? Yohanes 1 ayat 1. Coba buka. Sederhana. Yohanes 1 ayat 1. Jadi kita perlu memahami Allah Maha Hadir. Allah itu roh adanya, tapi juga bagaimana dapat menyaksikannya di alam nyata. Tentu kita berkata, saya tidak bisa lihat Tuhan di alam nyata. Satu, kita baca Yohanes 1 ayat 1, 2, 3. Siapa firman? Siapa Allah? Nah, ini kadang-kala kemampuan iman seseorang mungkin tidak sama untuk dapat menangkap pemahaman ini. Kenapa? Karena mereka hanya dapat menangkap Allah itu roh adanya, dan kemudian kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Tapi ayat ini sangat jelas menolong kita. Pada mula pertama adalah firman. Kapan pada mula pertamanya itu? Kapan? Saudara bisa nangkap apa artinya pada mula pertama? Itu berarti tidak ada ujungnya. Sebelum langit dan bumi ada, ia telah ada. Berarti itu kekekalan. Di dalam kekekalan, Allah di dalam kekekalan. Pada mula pertama adalah firman. Berarti firman itu juga sudah ada pada mula pertama. Dan di alam nyata, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iman orang Kristen mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sebagian doktrin Kristen berkata Alkitab adalah sebagian firman Allah. Itu doktrin yang lain. Nah, jadi kalau dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bukankah ini definisi? Bukankah ini menunjukkan bentuk konkret? Saudara berkata, cuma buku dengan tulisan. Iya benar. Tetapi dia akan tetap seperti itu kalau tidak dilakukan. Tetapi karena firman Allah itu bukan hanya tulisan di atas kertas dalam bentuk buku yang namanya Alkitab,
tapi dikatakan dia adalah Allah sendiri. Maka Allah itu maha hadir dan ada di mana-mana. Dan manusia yang hidup selagi dia masih hidup, ada di mana saja dia akan menghadapi apa yang namanya realita. Realita hidup. Saya tidak mengatakan realita hidup itu adalah Allah, tetapi kehadiran Allah ada di situ. Dia hidup. Nanti kita buktikan sementara. Dan itulah yang kita hadapi sehari-hari. Itulah yang kita hadapi. Mari kita akan buktikan nanti sebentar membaca beberapa ayat tentang kebenaran ini. Yang tanpa kita sadari sebenarnya inilah yang kita hadapi sehari-hari. Dan inilah yang membentuk kita untuk bisa bertumbuh di dalam iman. Tapi kita tidak nangkap sampai di situ. Kenapa? Kita hanya memahami firman itu sebatas itu adalah nasihat, itu adalah keterangan dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai telusuri. Ya. Lanjut. Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan juga yang ada di Korintus. Ya. Bentar. Apa yang dia alami dan kemudian kita belajar untuk menangkap kenapa itu dialami. Dan apa sikapnya sebagai orang percaya di dalam menghadapi dan mengalami semua peristiwa-peristiwa yang real dalam hidupnya sebagai orang percaya. Nanti kita akan baca di dalam Korintus. Kita buka di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4. Mulai ayat 11. Mulai ayat 11. Oke? Ini peristiwa real. Ini realitas yang dihadapi. Dan sebagai orang percaya, bagaimana dia bersikap untuk kita bisa memahami. Ya, oke? 2, 3. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Ini bukan hal yang enak semua. Dan ini bukan kalimat ungkapan, ini dialami secara real. Lapar, benar-benar alami lapar. Kemudian apakah kita berkata, apa dosanya ya sampai Tuhan tinggalkan dia sampai bisa lapar? Oh, jangan kita menghakimi seperti itu. Kita perlu mendalami kenapa hal-hal seperti itu Tuhan izinkan dialami oleh orang percaya, apalagi hambanya. Bukan cuma lapar, haus. Kita bisa minum jus ya. Dulu belum ada jus. Mau minum air saja haus. Telanjang. Minggu depan sewarna-warni yang dilihat karena Natal kan. Paulus telanjang. Dipukul. Hidup mengembara. Berarti tidak ada tempat tinggal tetap. Begini beratnya kah untuk menjadi seorang hamba Allah? Jangankan hamba Allah, orang-orang percaya pun
Ada yang mengalami sampai seperti ini. Dan ketika itu dialami, apakah kita akan berkata, adilkah Tuhan sehingga hal itu terjadi? Bukankah mimbar mengatakan Tuhan pelihara, Tuhan memberkati, berlimpah dan lain sebagainya. Minta apa saja diberikan, imani pasti terjadi. Tapi nyatanya ini kondisi yang dialami. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu mengerti akan hal ini. Ini penderitaan yang sangat berat. Sudah menderita seperti ini, kehidupan hari-hari yang harus dia jalani, dia harus bekerja dengan berat. Ayat 12. 2, 3. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Mari kita renungkan, saudara. Kita lanjut dulu dengan melakukan pekerjaan tangan yang berat. Berarti dia seorang rasul yang tidak malas. Dia bekerja membiayai pelayanannya sendiri. Bantuan-bantuan yang dia terima untuk pelayanannya adalah justru dari jemaat miskin. Dan dia harus sampaikan ini ke Korintus, jemaat kikir. Jemaat yang sombong, ini Korintus. Jemaat yang merasa diri hebat. Sehingga banyak kata-kata teguran keras daripada Paulus kepada jemaat ini, Korintus. Jadi dia tidak menerima dia membiayai, dia bekerja pekerjaan tangan yang berat. Terus bagaimana dengan bahasa mimbar yang mengatakan diberkati, sedangkan harus banting tulang, kata lain dari pekerjaan tangan yang berat. Berarti kerja banting tulang. Dan ketika ada di antara kita yang sampai saat ini masih tiap hari dan sepanjang tahun bekerja banting tulang, apakah kita akan berkata Tuhan tidak adil? Kenapa yang lain diberkati dan saya tidak? Tidak perlu terlalu cepat kecewa dan tidak perlu terlalu cepat dengan pertanyaan-pertanyaan diri sendiri yang membingungkan. Tapi mari kita belajar daripada apa yang disampaikan pada saat ini. Ini Paulus loh. Bukan cuma jemaat biasa, ini rasul. Apakah kita akan berkata, oh karena dia rasul makanya dia harus lebih menderita. Oh jangan kita membuat statement-statement yang semakin bulat dan semakin membingungkan. Tapi ini yang jelas, ini sudah terjadi pada orang percaya. Pada Paulus. Makanya dia berkata, ikuti teladanku. Supaya orang-orang yang karena di satu tempat dia menemukan orang-orang yang tidak mau bekerja. Orang-orang yang malas. Itu penderitaan secara fisik, kerja keras, psikis. Ini kemudian sudah seperti kondisinya seperti ini, kami dimaki, kami dianiaya. Nah sekarang dari situasi kondisi yang terpuruk ini, kita mau belajar di situ nilai-nilai kehidupan orang percaya yang tidak bergeser. Kita mulai. Kalau kami dimaki, kami balas memaki. Oke, kita kembalikan pada diri kita dulu. Sejauh mana keampuhan iman kita? Sejauh mana kedewasaan iman kita? Sudah sejauh mana kita paham untuk melakukan firman? Kalau kami dimaki, kami balas dengan maki. Itu kan? Pernahkah saudara kita melakukan ini?
kami dimaki, diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau. Oh, luar biasa, luar biasa. Jangankan orang yang sudah dewasa, remaja-remaja saja tidak akan menyahut dengan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah, begitu saudara berkata Tuhan Yesus memberkati saudara, dia lebih gas lagi dia punya maki. Mungkin seperti ya di iklan-iklan itu, gaspol. Terus pertanyaannya, kenapa bisa dimaki? Kenapa bisa hadir makian itu? Ini Paulus bukan di pihak yang salah ya? Bukan. Kalau saudara dan saya mungkin dimaki orang karena di pihak yang salah, ya wajar-wajar lah karena dia tidak tahu diri. Ya kan? Namanya juga salah, dikasih tahu ulang-ulang, salah lagi, kasih ulang-ulang, salah lagi. Nah, dapat bos yang kejam, bos yang kasar. Masih baik kalau dia bilang di mana otakmu. Itu pun kalau di mana otak mungkin saudara tidak balas, tapi di sini. Bos tidak tahu kalau kita punya otak di sini. Ya kan? Tapi di belakang dia ada orang tidak balas saudara. Ada orang tidak membalas. Tapi saya perhatikan dia bicara sendiri. Saya bilang gini, kadang-kadang saya tanya, kena apa? Oh, tidak. Nah, ini sama dengan kepahitan ini simpan-simpan. Tapi dia takut simpan kan. Jadi dia kasih keluar sendiri. Bicara sendiri. Hati-hati bicara sendiri. Lama-lama tertawa sendiri. Nah, kita lanjut ya. Jadi baca ini, kalau kami dimaki, kami memberkati. Bisa? Kenapa ada yang memaki? Karena ada ayat yang berkata, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Nah, untuk melakukan ini, berikut, kalau kami dianiaya, kami sabar. Aduh, bagus sekali. Sabar. Nah, mari kita renungkan saudara. Kenapa bisa hadir aniaya? Ya memang karena ada firman mengatakan, kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Mana bisa sabar? Tapi itu yang dilakukan. Apalagi? Kita lihat, baca. Ayat 13. Ini lebih sakit lagi. Dijauhkan Tuhan kiranya daftar-daftar ini. Ya kan? Tapi ini realita. Kita bergaul dengan seseorang, dengan orang lain, dengan begitu banyak di rumah dan lain di kantor, di tempat pekerjaan lain sebagainya. Kita ketemu bisa saja terjadi. Kalau kami difitnah, kami apa? Kami tetap menjawab dengan ramah. Kenapa bisa dia jawab dengan ramah? Berarti mereka, kata kami kan, berarti Paulus dan kawan-kawannya sudah tahu orangnya yang fitnah itu siapa. Tapi dia masih bisa jawab dengan ramah. Mungkin kita jawab dengan ramah. Ya. Memang. So ini DP orang nah. Tuhan kutuk ngana. Tuhan ya. Jawab dengan ramah tapi di dalam sumpah serapah keluar, tapi tidak tahu dengar. Jadi itu nyaris tak terdengar. Ya. Saya ada teman yang kami ganti namanya menjadi nyaris tak terdengar. Saudara tahu iklan apa itu? Pasti tahu kan iklan apa? Nyaris tak terdengar. Isuzu diesel, Panther. Ya. Badan kekar hebat. Bicaranya, Basyar saudara. Kasih keras sedikit. Baru kasih keras. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi, berarti pada saat difitnah, dia tidak perlu tergeser. Dia masih bisa tetap jawab dengan ramah. Kenapa jawab dengan ramah? Sekali lagi,
Kalau saudara difitnah, saudara tidak tahu orangnya, apalagi orang yang kompor. Ya yang penting kita suka tahu, tidak cari tahu siapa dia. Yang penting kita suka tahu kan. Ya sudah. Ya. Tapi kalau begitu ketemu orangnya, ini berarti tatap muka dengan orang yang bersangkutan. Nah inilah prosesnya di alam nyata iman kita untuk bertumbuh. Kemudian kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kita bukan kita yang menajiskan diri, bukan kita yang mengkotori hidup kita, tetapi prosesnya itu sampai kepada kita sama dengan sampah. Bagaimana saudara menjawab? Ini butuh hikmat untuk menjawab. Jadi tingkat proses yang dilakukan untuk membentuk kita melakukan firman, ya, adalah sampai seperti ini. Mampu kita? Atau kita mau lari? Karena kita mau menghindar karena terlalu mahal harga diri yang kita taruh atas diri kita, sehingga kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Kita tidak mau menghadapi segala realita apapun. Padahal ini untuk membawa kita kepada satu ketahanan untuk kita boleh tegar, teguh, kokoh, kuat. Sekarang pertanyaan, hinakah sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu? Sekarang saya mau bertanya pada saudara, kenapa di dunia ini ada pengelolaan sampah? Sebelum TPA apa dulu? TPS dulu ya, tempat pembuangan sementara. Baru TPA, tempat penampungan apa? Tempat penampungan akhir. Saya dengar-dengar dari sayup-sayup abadi. Aduh, kamai puitis betul. Oke. Pertanyaannya, kenapa butuh itu? Kenapa butuh? Proses-proses pembentukan yang kita tidak duga-duga, kadangkala kita tidak siap. Sebab kadangkala kita dijadikan tempat TPS dan TPA. Tapi pertanyaan ini sangat bagus untuk saudara kiranya bisa nangkap untuk menjawab. Kenapa butuh TPS dan TPA? Kenapa butuh tempat sampah? Di rumah saudara pasti semua ada tempat sampah. Bahkan di hotel-hotel setiap kamar ada tempat sampah, kadangkala 2 keranjang. Satu di kamar, di toilet, satu di dalam kamar. Kenapa butuh tempat sampah? Sejauh mana intelektual saudara menangkap ini? Ini bahasa umum dulu, belum baca ayat. Tapi ini baru menjawab hal yang real. Dan itu sangat menolong. Kenapa saudara? Saudara bayangkan, di mana-mana selalu tertulis, jangan untuk tempat-tempat yang agak tidak tertib, di situ ada tulisan apa? Jangan buang sampah sembarangan. Menyatakan itu orang itu tidak tertib lingkungannya. Ya, orang yang datang tidak tertib. Ada juga lebih kepada kalimat yang mengarahkan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan itu biasanya juga orang-orang yang suka buang sembarangan. Kadang-kala kita di mobil tanpa sadar, buang dari jendela. Buang dari jendela. Lihat-lihat sampah apa saudara buang dari jendela dan di mana saudara buang. Kan tidak mungkin saudara buang dalam kota. Dan kalau saudara juga mau membuang sampah di luar, di hutan-hutan, lihat
Sampah apa? Kalau kulit pisang dia akan hancur. Tapi kalau sudah buang plastik, oke. Karena kembali, kenapa perlu butuh tempat sampah? Kalau tidak ada tempat sampah, penyakit akan merajalela, bakteri akan merajalela, dan kemudian akan menjadi di mana-mana tersebar penyakit oleh karena tidak ada tempat sampah. Jadi ternyata tempat sampah itu dibutuhkan sangat berguna untuk tidak tersebarnya penyakit. Sekarang pertanyaan, apa kita sanggup punya kemampuan menjadi tempat sampah itu? Karena ini ada ayat. Kita tidak ada yang mau. Kita mau tempat terhormat. Sebenarnya kita harus pahami dulu konteksnya. Jadi kalau Paulus kena fitnah, Paulus diperlakukan dengan begitu kasar dan lain sebagainya, semua ditimpahkan kepadanya. Dan dia alami itu. Nah, inilah yang perlu menjadi perenungan kita. Supaya kita siap iman, siap mental. Apabila Tuhan izinkan realitas bentuk apapun hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi kanak-kanak, kita tidak menjadi berpikiran negatif, kita tidak cepat menjadi loyo, kita tidak cepat menjadi bingung, tapi kita punya prinsip iman, melakukan kebenaran firman Tuhan. Di saat-saat apapun yang kita hadapi, bukankah kita berkata firman itu jawaban? Memang, karena di mana muncul realitas hidup, di situ Tuhan hadir untuk memberikan jawaban kepada kita. Tapi apa kita mau lakukan? Sudah ada jawaban. Dan Paulus lakukan. Kami difitnah, kami menjawab dengan kami dimaki, kami jawab dengan ramah. Atau memberkati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita perlu memahami akan hal ini. Ayat 14. 14 kita baca. 3. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Paulus melihat betapa sombongnya ini jemaat Korintus. Bahkan dia harus berkata dengan sangat keras dalam ayat-ayat yang lain. Ditegur, bukan hanya diingatkan, berikut ditegur, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mereka menyadari apa yang harus mereka hadapi dan bagaimana menghadapinya. Dan disitulah bisa terjadi pertumbuhan iman oleh karena sendi-sendi kehidupannya sebagai orang percaya tidak bergeser. Sebab kalau itu bergeser, ketika dimaki, dia akan balas dengan maki. Bukan dibalas sesuai firman. Ketika difitnah, dia akan balas juga dengan cara daging. Bukan dengan cara firman. Ketika mengalami lapar dan lain sebagainya, dia akan menjadi kecewa. Kenapa seperti ini melayani Tuhan? Kenapa begini sengsara? Kenapa begini menderita dan menyakitkan? Sudah menderita, dilengkapi lagi dengan fitnah. Sudah menderita, dilengkapi lagi dengan orang maki-maki. Saudara, inilah kehidupan kita hari-hari. Mari kita tetap berdiri teguh. Kita buka 2 Korintus pasal 4. Kenapa ini harus terjadi? Dan di situ kita dapat memahami. Dan sekaligus hasilnya.
2 Korintus pasal 4 mulai ayat 7. Ayat yang ke-7. 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata, perhatikan, supaya nyata, real. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita semua mempunyai potensi yang berbeda-beda. Baik secara fisik, secara psikis, dan secara mental. Dan seringkali, bukan kita tidak boleh pakai. Kita harus dapat pakai pada tempatnya. Dan saat kita pakai, entah fisik, mental, dan psikis, semua harus berdasarkan kebenaran firman. Bukan dengan cara sendiri. Kalau dengan cara sendiri maki, jelas orang maki kita akan balas dengan maki. Tapi karena tahu firman, maka dikatakan orang maki kami balas dengan ramah atau dengan memberkati. Orang memfitnah kami balas dengan memberkati. Nah saudara, oleh sebab itulah di dalam diri kita selain kemampuan-kemampuan secara lahiriah yang memang Tuhan sudah berikan bagi kita dari sejak kita lahir. Kemudian pada sementara kita hidup dengan segala keberadaan kita baik lewat pendidikan, baik lewat latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Semua sumber-sumber daya ini ada. Dan kita sudah pergunakan. Dan keadakalanya kita pergunakan melebihi ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga itu membawa kita pada istilah hidup oleh daging. Secara orang percaya, Tuhan juga memberikan kita kemampuan potensi iman untuk melakukan firman, menjawab segala realita yang kita hadapi supaya sendi-sendi kehidupan kita sebagai orang percaya tidak bergeser. Melainkan yang kita lakukan adalah firman. Jadi sebenarnya ada kemampuan dalam diri kita. Nah kenapa realitas-realitas yang hadir yang tidak menyenangkan ini harus hadir? Supaya kita menikmati kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Apa maksudnya? Semua yang kita hadapi bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan kemampuan dari Allah. Kalau bukan kemampuan dari Allah, dari potensi iman yang Tuhan berikan dan ada dalam diri kita, tidak mungkin orang memaki kita balas dengan ramah. Tidak akan mungkin kita dapat menghadapi orang yang memfitnah kita, justru kita berkati. Dari mana kita tahu bahwa harus diberkati? Ya dari firman. Jadi ada hal-hal yang seperti ini yang terjadi dalam hidup kita. Untuk membentuk kita bertumbuh dalam iman. Untuk melatih kita melakukan firman. Lewat peristiwa-peristiwa menghasilkan pengalaman iman itulah kita bertumbuh. Nah, kita lihat lebih lanjut. Jadi dengan demikian, Paulus tidak akan hidup dengan kekuatan diri sendiri. Karena yang dia hadapi dan dia responi adalah dari kekuatan dari Tuhan. Orang lain akan berkata bodohan. Masa ini bohong? Kita mungkin saja bisa tidak ada yang sepakat dengan kita. Karena kita hadapi mungkin dengan cara firman. Tapi itulah jawaban. Nah, kita lihat ayat berikut. Ya. Ayat yang ke-8.
Dan ini manfaatnya. Walaupun mungkin kita bingung kok bisa begini. Apa kata ayat 8? 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Disinilah kehebatan kuat kuasa firman yang hidup itu. Dia hidup bukan hanya hidup dengan hadirnya realitas, tapi dia juga ada di dalam realitas itu sebagai satu jawaban. Sehingga terjadilah ini. Yang kami hadapi, kami ditindas, tapi tidak terjepit. Karena ada jawaban firman di situ. Kami habis akal cara manusia, namun tidak putus asa. Karena kita tahu firman Tuhan itu hidup, berkuasa, di mana tidak ada jalan, Tuhan bisa, di mana jalan tertutup, Tuhan bisa buka jalan, di mana tidak ada jalan, Tuhan bisa buat jalan. Luar biasa kan? Nah ini yang membuat kita seperti ini. Dan disitulah kita menjadi, ini dan dikatakan, tetap teguh berdiri. Tetap teguh berdiri itu bukan cuma kalimat puitis, tapi itu adalah pergumulan sengit dalam iman dengan peristiwa-peristiwa macam-macam. Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Kami dianiaya, lanjut, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mana bagus. Saudara bisa nangkap ini kalimat-kalimat ini. Dianiaya. Dihempaskan, bagaimana itu dihempaskan? Kalau mau mengerti bagaimana dihempaskan, ingat cara ibu-ibu tempo dulu di sungai. Kalau cuci baju, dia belum ada sikat kan? Dulu orang pakai sikat bukan seperti ini jual di toko. Itu jagung kalau sudah selesai dimakan, ada sisanya, itu yang dipakai sikat baju. Hah? Sekarang modern kan ada sikat. Tapi bukan cuma itu. Karena ada juga daerah-daerah yang di sana tidak tumbuh jagung. Jadi ibu-ibu kalau di sungai dia bikin apa? Kalau bercuci. So tahu ini yang biasa di sungai ya. Nah itulah dihempaskan. Dia pegang itu sarung yang dicuci baru mulai. Batu yang besar kan. Saya renungkan ini ayat. Bukan gampang ini. Kira-kira bagaimana? Berarti ditangkap di kaki, kepala di sana. Baru mulai hantam. Tetapi tidak binasa. Luar biasa kan? Kita takut melakukan firman. Ataupun kita takut terhadap bentuk-bentuk realitas itu. Karena kita tidak percaya bahwa firman sanggup melebihi itu. Bahwa kemampuan Allah jauh lebih besar daripada persoalan kita. Tidak binasa. Lanjut. Ayat berapa tadi? Nah, sekarang 10. Nah, inilah sekarang pemahaman teologisnya. 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Stop dulu. Dia tidak tulis di dalam hidup kami. Di dalam tubuh kami. Kenapa dia pakai kata tubuh? Karena tubuh inilah pelaksana hidup. Dan tubuh tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan hidup oknum tersebut yang punya tubuh dan punya nama. Oke. Lanjut. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi tubuh ini juga menjadi pemberi bukti dengan segala geraknya, dengan segala kelakuannya. Apakah benar kehidupan Kristus ada di dalam diri kita. Nah ini saudara. Ini luar biasanya realitas ini. Karena di situ ada Allah yang hadir. Firman-Nya hadir dalam setiap realitas. Dan kemudian membentuk kita untuk menjadi seperti Yesus.
Ayat di bawahnya 11. Oke. 11 terakhir. Kita baca ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini, saudara mau tidak mau tetap terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Segala keberadaan kita, semua aktivitas iman dan rohani kita yang memperagakan itu tubuh. Yang melakukan wujud nyatanya adalah tubuh. Nampak sebagai pelaku hidup bahwa kita adalah sebagai orang percaya. Tidak bergeser. Bukan peristiwa ini membuat kita begini, peristiwa apa yang kita dapat begini, dan lain sebagainya. Kemudian ini. Tidak, tetap berdiri teguh. Ini yang kita pelajari. Oleh karena itu, di dalam di dalam perjalanan hidup kita, kita tetap akan melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan. 2 Korintus 1. Kita baca 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 8 dan ayat 9. Kita baca 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini ungkapan manusia lahiriah. Tadi di ungkapan manusia rohani, iman, berkata kami tidak putus asa. Tapi Tuhan tahu bahwa seorang manusia lahiriah tentu dia akan putus asa. Karena apa dia katakan? Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tuhan bukan tidak memahami pengeluhan saudara secara manusia lahiriah. Tapi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi hidup kita sebagai orang percaya, termasuk kemampuan iman untuk bertumbuh, untuk menjadi dewasa. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita boleh selalu pakai tenaga kita tiap hari untuk menjalani hidup kita, mengapa kita tidak mau pakai hidup iman kita tiap hari juga untuk menjalani hidup kita? Kalau secara manusia lahiriah kita menghadapi berbagai realita dan kita jalani, mengapa kita tidak jalani itu dengan iman? Sedangkan ada kemampuan, kekuatan kuat kuasa Allah di dalam firman itu. Dan ada jawaban di situ. Tinggal kita melangkah melakukannya. Dan saat kita melangkah melakukannya, sendi-sendi kehidupan kita sebagai orang percaya tidak akan bergeser. Karena saat kita melakukan, di situ Roh Kudus sebagai penolong hadir menolong kita, memampukan kita melakukannya. Memang cara manusia lahiriah tidak mudah maki dibalas dengan memberkati. Tidak mudah fitnah dibalas dengan ramah. Tapi kenapa itu bisa dilakukan? Bukan karena kekuatan diri sendiri, tapi kekuatan daripada firman Allah.
Ini cara Tuhan mematahkan kedagingan kita. Cara Tuhan mematahkan segala hal-hal kekerasan hati kita. Dia hadirkan, izinkan hadir seperti itu. Supaya kita menyerah untuk melakukan hanya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, menjelang akhir tahun ini, dengan berbagai peristiwa yang sudah kita lewati, kita jalani. Kita mau tumbuh semakin dewasa. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyikan pujian tadi itu, jika ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Amin. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Haleluya. Amin. 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 Kalau ku hidup, Haleluya Yesus. ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa Haleluya. menjauhkanku Amin. dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. 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 Terima kasih Bapa di sorga. Buat anugerah keselamatan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Amin. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Amin Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang diutus untuk menolong kami. Amin. Dan terus berkarya dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi pernyataan iman kami kepadamu, bahwa kami hidup hanya untuk Engkau. Amin. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kami
semuanya dapat terwujud. Kami tidak memandang kepada pergumulan dan beratnya apapun yang kami hadapi. Kami hanya terus mata kami tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena pertolongan selalu datang dari pihak Tuhan. Terima kasih sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai dan memelihara kami. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menghantar kami masuk ke dalam tahun yang baru. Untuk kami boleh tetap berdiri tegar teguh kokoh kuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dan segala keberadaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati tiap pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan. Buat berhasil segala apa yang dikerjakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati akan seluruh jemaat-Mu dalam segala hasil usaha mereka. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati. Baik dari Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan setiap desa dan dusun-dusun. Semua aparat diberikan roh takut akan Allah. Mereka dikaruniai roh hikmat akal budi menjalankan akan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapak. Memberkati akan para tenaga dokter dan para medis yang sampai saat ini tetap tujuan di dalam segala keberadaan kesehatan negeri kami. Engkau memberkati mereka dengan roh hikmat akal budi dan kekuatan daripadamu. Juga aparat keamanan TNI dan Polri semuanya Tuhan berkati. Mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga negeri kami. Terpuji nama Tuhan. Berkati akan seluruh jemaat-Mu dan memberkati juga di mana tempat kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa secara khusus untuk penyelesaian pembangunan gereja. Tuhan tolong dalam pelaksanaan finishing ini semuanya dapat terlaksana sesuai dengan pertolongan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam segala sesuatu untuk pembangunan ini dan untuk pekerjaan Tuhan lainnya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.